Mereka bilang takkan ada lagi perang. Bilakah janji perdamaian yang abadi? Di manakah cinta mereka terhadap sesama? Menebar maut hasil kesewenangan semata. Haruskah dunia ini menangis menyesalinya? Oh, oh, oh. Takkan ada lagi perang. Halo adik-adikku sekalian semuanya, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke adik-adikku semuanya, jumpa lagi dengan kakak ya. Kali ini kakak akan coba membahas sebuah topik ya tentang listrik statis. Oh iya betul. Tiga topik ya. Kakak akan bahas kalau ada waktu ya deh ya. Kakak akan usahakan terbahas semuanya ya. Supaya paham, mungkin kakak akan berikan 1-2 buah contoh soal ya, agar paham konsepnya, teorinya. Oke, adik-adikku semuanya, kita mulai ya. Nah, kakak mulai dengan potensial listrik. Oke, kita geser dulu biar tambah dekat, tambah jelas dibacanya ya. Oke, potensial listrik. Potensial listrik nanti berhubungan sama energi potensial listrik. Ya, nih berhubungan. Oke, seperti kita ketahui adik-adikku, jadi sebetulnya adalah yang lebih dahulu antara potensial listrik atau energi potensial, ya potensial listrik. Ya, potensial listrik lebih dulu, baru energi potensial. Seperti juga kalian kenal di medan listrik dan gaya listrik. Mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu adalah medan listrik, baru kemudian gaya listrik. Ya, oke, adik-adikku sekalian, kita mulai ya dari potensial listrik. Potensial listrik. Potensial listrik adalah besaran skalar adik-adikku semuanya ya. Jadi arah tuh nggak begitu penting. Potensial listrik. Oke ya. Kakak mulai dari pengertian. Potensial listrik adalah ukuran kakak tulis tulisannya yang agak kecil supaya muat banyak adik-adikku di whiteboard ini. Ukuran kemampuan siapa? Kemampuan dari medan listrik. Untuk apa? Untuk melakukan kerja. Oke, kita geser. Tuh kan, udah mulai nggak nampak ya, kita geser. Untuk ukuran kemampuan medan listrik untuk melakukan kerja atau usaha. Untuk melakukan kerja atau usaha. Oke ya, gitu. Itulah potensial listrik. Oke, nah sebelum merumuskan, kakak kasih sketch saya bahwa ada sebuah muatan, katakanlah gini, muatannya positif kakak bikin, bermuatan Q. Ya, kita bisa tahu bahwa di suatu tempat berapa kekuatan medan listrik untuk melakukan kerja, ya, alias potensial listrik di sebuah titik, misalkan gini, nah, ada sebuah titik sini deh, ya, kakak bikin titik A, ya, lalu kakak bikin jaraknya, ya, kita bikin jaraknya, ini jaraknya gitu ya. Nah,
ternyata Dek, ya ternyata di titik itu mengandung dua hal Dek, ya. Seperti kita tahu ada medan listrik dan ada potensial listrik di situ, ya. Jadi ternyata di titik A ini ada dua besaran, ya. Ada medan listrik E yang merupakan vektor dan ada potensial listrik V. Potensial listrik simbolnya adalah VD, ya. Oke, jadi di situ di titik A itu ada dua besaran, ada medan listrik yang merupakan vektor dan ada potensial listrik yang merupakan skalar. Lebih tepatnya kalau medan listrik kita gambarkan gini deh, karena dia vektor maka dia berarah, ya, berarah gini, ya. Namanya garis jarak ini kita perpanjang, nah, gitu ya. Inilah medan listriknya, dia vektor seperti itu. Adapun besarnya kita tahu kalau medan listrik itu seperti di video kakak sebelumnya, medan listrik itu besarnya adalah K, Q yang menyebabkan adanya medan listrik per jaraknya dikuadratkan. Nah, itulah medan listrik di titik A, ya. Kakak bikin misalkan medan listrik titik A akibat muatan Q. Nah, ternyata di situ juga ada potensial listrik, ya. Potensial listrik V yang besarnya juga gampang diinget deh, K, ya, mirip-mirip tuh muatannya, per jaraknya cuman R saja, tidak dikuadratkan. Itulah ukuran kemampuan medan listrik untuk melakukan kerja di titik ini, namanya potensial listrik, ya. Ini sudah kita kenal sebelumnya. Nah, ini adalah yang baru yang akan kita bahas, ya, potensial listrik di titik A. Ingat, ini adalah ini skalar deh, sorry, ini vektor, nih skalar, ya. Jadi dia nggak tergantung dari arahnya. Oke, itulah potensial listrik di sebuah titik yang merupakan ukuran kemampuan medan listrik untuk melakukan kerja, ya. Oke, sekarang misalkan kakak buatkan contoh soal gini, ya, pemakaian potensial listrik. Oh iya, lupa kakak, ya. Satuan dari potensial listrik adalah volt. Ingat, satuannya adalah volt, ya. Satuannya volt. Ini konstanta, ini muatannya, ini jaraknya. Konstanta, ya, nilainya berapa nanti dikasih tahu di soal, ya. Q-nya adalah bersatuan kolom, R-nya bersatuan meter, supaya nanti satuan dari VA adalah potensial di titik A adalah volt. Oke, gitu ya. Sekarang kakak akan coba bikin contoh soal tentang potensial listrik di sebuah titik, ya, akibat dari CS, contoh soal, ya. Oke, kita geser lagi deh. Wah, harus kita geser-geser ternyata, ya, supaya nampaknya. Oke, kakak bikin misalkan gini, ada sebuah muatan positif Q, ya. Bukan sebuah deh, dua buah, ya. Ini Q1, nah sementara ini yang negatif Q2, gitu ya. Ada sebuah titik di sini, kita bikin di sini deh, ya, bebas saja. Namanya titiknya supaya nggak bosan A tulus, ya, kita bikin B, titik B, ya. Lalu biasa kita hitung jarak-jaraknya. Titik B dari muatan 1 misalkan kita bikin R1, titik B dari muatan 2 kita bikin R2. Ingat, ya, nih yang satu positif, yang satu negatif. Oke, pertanyaannya adalah berapa potensial total di titik B. Nah, potensial total listrik di titik B adalah, karena dia skalar deh, tinggal tambahin aja ini ditambah ini, ya. Apa ininya? Nah, ini dia potensial di B akibat muatan 1 ditambah potensial di B akibat muatan 2. Nah, seperti itu, ya. Oke, sekarang kita jabarkan apa potensial di B akibat muatan 1. Potensial di B akibat muatan 1 adalah K, muatan satunya berapa, per R1. Oke, ya. Terus kemudian potensial di B akibat muatan 2. Nah, perhatikan dek, ya. Dia minus, jadi nanti kita masukkan minusnya, ya. K min Q2, minusnya kita masukin. Itulah persyaratan dari
pengisian potensial. Jadi minusnya dimasukkan per R2. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau ditanya berapa totalnya tinggal masukin aja EB1 adalah ini, EP2 adalah ini, minus ya, jangan lupa. Jadi boleh kita terus gini. EB2 adalah min K Q2 per R2. Nah, seperti itu ya. Dia nggak bergantung dari arah ya. Kalau medan listrik dia bergantung arah karena dia vektor ya. Jadi jumlahnya biasa secara skala. Itulah potensial di titik P akibat 2 muatan. Lalu bagaimana dengan 3 muatan? Sama aja deh ya, sama saja ya, tinggal dijumlahin biasa saja ya. Dengan bagian-bagiannya adalah seperti tadi. Kalau ada Q1 berarti ada ada potensial listrik akibat muatan 1. Kalau ada muatan 2 berarti potensial listrik akibat muatan 2. Kalau ada Q3 kita tuliskan ya, potensial listrik akibat muatan 3. Jangan lupa jarak-jaraknya dihitung ya. Oke, adik-adikku, itulah tentang potensial listrik. Nggak sulit kan, Dek? Ya, karena dia skalar bukan vektor ya. Jadi kita nggak pakai penjumlahan dengan cara vektor. Ya, penjumlahan biasa aja kalau gitu ya. Tapi jangan lupa tandanya dimasukkan. Itu yang sering kita lupa ya, tanda plus minusnya dimasukkan, terutama minusnya ya. Sementara kalau di medan listrik dan gaya listrik yang bersifat vektor, plus minusnya nggak usah dimasukkan, terutama minusnya ya nggak usah dimasukkan. Oke, selesai di potensial listrik. Sekarang kita masuk ke energi potensial ya, energi potensial. Baik, kita lihat dulu, kita naikin ke atas ya, biar posisinya yang harus kita tulis dan sudut pandangnya luas ya. Kita naikin ke atas. Jadi ini kita selanjutnya bahas tentang energi potensial. Energi, wow, kita cari spidol yang bisa ditulis ya. Oke, energi potensial listrik. Energi potensial listrik biasanya disimbolkan dengan EP, gitu ya. Oke, kaitannya kita lihat dengan potensial listrik. Ada loh hubungannya, seperti kakak bilang di muka. Misalkan gini ya, kita lihat di sini, kakak gambarkan, kakak rumuskan melalui sketch dulu. Misalkan gini ya, ada sebuah muatan Q ya, lalu ada sebuah titik di sini ya. Titiknya kakak bikin titik C ya, supaya nggak bosan, titik B terus dan A. Lalu kakak tarik garis misalkan R. Nah, ternyata Dek di sini kalau kita kaitkan sama potensial listrik, ada besaran lain yaitu energi potensial. Jadi di sini di titik ini ada potensial listrik C dan ada energi potensial C. Nah, seperti itu ya. Dia punya energi potensial di sini. Ketika di titik C-nya kita masukkan muatan. Jadi kita bikin muatan di sini ya. Ini sebelum ada muatan dia punya potensial C sama dengan K Q per R. Nah, begitu kita masukkan muatan di sini, Dek. Kita masukkan di sini muatan gitu ya. Kita bikin Q kecil. Maka di situ ada energi potensial yang dimiliki Q kecil. Ya, ingat, energi potensial di titik C yang dimiliki Q kecil. Bukan dia, tapi dia. Oke, besarnya adalah K Q yang tadi kita tahu. Nah, tinggal dikalikan Q. Nah, seperti itu ya. Tinggal nambahin Q aja kita dapatkan harga energi potensial C. Sehingga dari sini kita dapatkan, oh, ada hubungannya antara energi potensial dan potensial, yaitu Q kecil dan potensial listrik ya. Q kecil, Q yang dimiliki dia punya energi potensial. Potensial di sini adalah potensial yang diakibatkan oleh Q besar. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah ini, sementara ini, nah, ya tinggal tambahin aja
Ya, itulah energi potensial yang dimiliki Ki kecil karena kedudukannya. Ya, jangan lupa dek, satuan energi potensial adalah bisa kita lihat dari kolom dikali volt. Sering disebut joule. Jadi joule itu adalah kolom kali volt. Ya. Oke, itulah energi potensial yang cara pengerjaannya ya mirip-mirip dengan kita mengerjakan potensial listrik. Kenapa? Karena itu tadi antara potensial listrik dan energi potensial memang ada hubungannya. Ya, di samping dua-duanya skalar. Jadi jumlahin biasa aja deh. Ya, jumlahkan biasa aja. Oke. Kita simpulkan sementara bahwa potensial listrik itu adalah kita bicara titik. Ya, antara muatan dan titik. Sementara energi potensial adalah yang dibicarakan tentang Ki besar dan Ki kecil. Jadi antara muatan dan muatan. Itulah energi potensial. Oke, sekarang kita masuk ke satu lagi ya. Karena yang namanya potensial listrik dan energi potensial enggak terlalu sulit deh. Ya, kenapa enggak sulit? Karena dia skalar. Ya, yang perlu diingat adalah jangan lupa minusnya, jenis minusnya dari muatan itu harus kita masukkan. Ya, ingat minusnya harus kita masukkan. Jangan enggak, kalau enggak nanti bisa salah. Ya, itulah tentang besaran skalar, dua besaran skalar yang bernama potensial listrik dan energi potensial listrik. Nah, sekarang kita masuk tentang usaha, ya, usaha pada medan listrik, ya, usaha pada medan listrik, usaha itu simbolnya WD, ya, usaha pada medan listrik, ya, kerja yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan dari sebuah titik ke titik yang lain. Itu usaha namanya ya. Oke, ingat medan listrik adalah medan konservatif dek. Ya, perlu kalian tahu medan listrik adalah medan konservatif. Adalah medan konservatif. Artinya usaha yang dilakukan di medan listrik itu tidak bergantung pada bentuk lintasannya, melainkan dia hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Itulah medan listrik konservatif. Konservatif. Ingat, apalagi sih yang termasuk medan-medan yang konservatif? Medan gravitasi dan medan magnet. Itu termasuk medan konservatif, ya. Oke, sehingga usaha yang dilakukan di medan konservatif gini deh rumusannya, W usahanya adalah sama dengan minus. Nah, harus ada minusnya. Minus apa? Minus perubahan energi potensial. Seperti itu ya. Nah, apa perubahan energi potensial? Oke, kita jabarkan energi potensial di titik akhir kita sebut titik 2 dikurang energi potensial di keadaan awal atau titik 1. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa ketika kita memasukkan rumusan energi potensial ya, plus minusnya dimasukkan. Jangan nggak dimasukkan, nanti bisa salah. Inilah usaha pada medan listrik yang konservatif, merupakan perubahan. Yang namanya perubahan ya, perubahan kecil, maka disebut adalah perubahan energi potensial. Inilah usaha ya. Oke, kakak misalkan gini, bahwa kakak akan tunjukkan ya, akan tunjukkan bahwa medan konservatif itu usahanya tidak bergantung pada lintasan. Misalkan gini, ada sebuah muatan uji di sini, Ki kecil ya, bermuatan katakanlah positif ya. Oke, muatan uji. Kakak bikin di titik 1 namanya. Lalu kakak bikin jaraknya adalah R1
Nah gitu ya. Terus kemudian kakak pengen pindahkan, kakak pengen berusaha untuk memindahkan dari titik 1 ke titik 2 melalui berbagai bentuk lintasan. Misalkan kemudian kakak akan bikin lintasannya begini. Nah gini lurus ya, pindah ke titik 2 ke sini, begini ya. Oke. Atau lintasannya begini melengkung, atau lintasannya gini zigzag. Semua nggak ada artinya dek, bentuk lintasannya itu nggak ada artinya. Yang penting kalian harus tahu posisi awal di mana, posisi air di mana ya. Oke, posisi awal di sini, jangan lupa jaraknya. Posisi air di sini, jangan lupa kamu hitung jaraknya. Misalkan R2. Oke. Dengan demikian, maka usaha untuk memindahkan muatan Q kecil dari 1 ke 2, ini kakak bikin titik 2 ya. Ini rumusnya. Ya, itu rumusnya. Jangan lupa pakai minusnya ya. Jadi kalau kita bikin di sini EP1-nya apa sih? Oke, EP1-nya adalah K kecil per R1. Kebetulan positif ya. Kalau negatif kita masukkan negatifnya. Sementara EP2 apa? EP2 adalah K kecil per R2. Nah, seperti itu. Kelihatan kan? Dia tidak tergantung usahanya pada bentuk lintasannya. Dia hanya mengambil bagian akhir mana energi potensialnya berapa, bagian awal mana energi potensialnya berapa ya. Jangan lupa dimasukkan minusnya. Rumusnya begitu ya untuk medan konservatif. Begitu juga kalau misalnya kita bicara tentang medan gravitasi, rumusnya begitu, ada minusnya. Ya. Oke, contohnya nggak terlalu sulit adik-adikku semuanya ya, contohnya nggak terlalu sulit. Yang penting kalian tahu konsepnya adalah pertama, ada hubungan antara energi potensial dan potensial listrik. Ya. Yang kedua, kalau kita melakukan usaha di medan listrik adalah dia tidak tergantung dari bentuk lintasannya. Dia hanya tergantung dari akhir dan awal kedudukannya. Ya. Oke, kita bisa tulis juga deh dalam bentuk yang lain ya, dalam bentuk potensial listrik. Usahanya itu bisa kita tulis seperti ini. Usaha adalah sama dengan ini, kita jabarkan deh ini ya. Ini Q muatan eksperimennya yang kita gerak-gerakan kali potensial di titik 2 dikurang Q potensial Q yang kita gerak-gerakan dikali dengan potensial titik 1. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk potensial listrik. Ini pernyataan usaha dalam bentuk energi potensial listrik. Ini pernyataan usaha tentang pernyataan tentang usaha dalam bentuk potensial listrik, potensial akhir, potensial awal. Jadi bisa kita buat dengan dua pernyataan untuk usaha. Ya. Nah, kalau misalkan potensialnya lebih dari 2, Dek, ya, kerjakannya pakai ini lebih enak, Dek. Pakai rumus potensial, ya. Pakai rumus potensial mengerjakannya lebih enak. Kenapa enak? Jadi nggak terlalu membingungkan dengan tulisan yang banyak. Ini kan tulisannya lebih banyak. Ya, mendingan seperti ini aja kita bikin. Oke, ada deku. Contoh soal misalkan ya. Contoh soal kita bikin gini. Kita mulai mengerjakannya pakai rumusan ini aja deh ya, ketimbang ini. Jadi misalkan gini. Ada sebuah segitiga sama sisi, kita buat ya. Segitiga sama sisi, ada 3 muatan di sini. Ini Q1, kakak bikin ini minus Q2, ini kakak bikin plus Q3. Nah, gitu ya. Oke. Ada sebuah titik di sini. Sebut titik D. Ya. Pertanyaannya adalah kakak mau mindahin muatan Q3 ke titik D. Bagaimana cara mindahinnya? Boleh lurus,
boleh lurus, boleh melengkung, boleh zigzag, nggak ada gunanya. Ya, yang penting kalian harus tahu bahwa di titik akhir di mana, di titik awal di mana. Ini titik akhir di sini deh. Titik awal tuh di sini. Jadi kalau kakak bikin nih, titik akhirnya di sini D, titik awalnya di sini titik A. Nah seperti itu deh ya. Oke, sehingga dengan demikian kita tulis dulu ya, tulis dulu bahwa usahanya dari A ke D adalah min ya, key yang kita key-nya yang kita gerakkan adalah key 3. Jadi kita langsung aja bikin key 3 ya. Potensial akhir titik 2 VD. Kita kurung dulu, dikurang key yang kita gerak-gerakan. Kelihatan? Oh ya, kelihatan masih ya. Oh, oke, kita geser. Key yang kita gerak-gerakan ya dari titik awal. Nah, kita bikin titik awal adalah mempunyai potensial A. Nah, seperti itu. Lebih simpel ya. Cuman nanti apa VD-nya? Nah, VD-nya adalah potensial di titik D. Kita tahu potensial di sini adalah akibat Q1 dan Q2. Jadi VD1 ditambah V titik D akibat muatan 2. Begitu juga VA-nya. Potensial di A adalah juga begitu. Potensial di A akibat muatan 1 ditambah potensial di A akibat muatan 2. Seperti itu deh. Ya. Jadi kalau kakak bikin misalkan apa VD1 potensial di D akibat muatan 1 setengah Q1 nah ya jaraknya deh kamu bikin di sini. Nah ini ya, ini misalkan kamu bikin katakanlah jaraknya R1 ya. Nah gitu, R1 ya, ditambah potensial di A potensial di D akibat muatan 2 ya. Potensial di sini akibat muatan 2. Jadi K ya, Q2 per jaraknya kita bikin R2. Ini di R2-nya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, juga dengan potensial di A akibat muatan 1 dan muatan 2. Oke, kita jabarkan ya. Potensial di A, di titik A, titik awal akibat muatan 1. Berarti gini, K penyebabnya muatan 1, lalu kita hitung jaraknya deh. Ya, misalkan nih kita bikin ya, X1 boleh. X1. Jadi dari sini ke sini. Q1 terhadap posisi awal. Ya. Kemudian juga begitu, VA potensial di A akibat muatan 2. K Q2 misalkan kita bikin ini ke sini adalah X2. Ya, titik A ke muatan 2 adalah X2. Nah, seperti itu, ya. Jangan lupa nanti di Q2-nya kita masukin minus. Karena Q2-nya itu kan muatan minus, ya, muatan negatif. Jadi setiap di Q2 nih kita masukkan minusnya, kita masukkan minusnya, ya. Selesai kita jumlahin. Ini masukkan ke sini, ini masukin ke sini dapat VA. Juga begitu, VD1 kita masukin ke sini, VD2 kita masukin ke sini, dapat VD kita masukin, ya. Kemudian hasilnya ini, ya. VA ini, VD itu ini. Nah, ya. Seperti itu deh. Ya, lebih simpel kita nulis seperti ini, lebih kita mudah pahami. Di manakah cinta mereka terhadap sesama, menebar maut hasil kesewenangan semata. Haruskah dunia ini menangis menyesalinya? Oke, adik-adikku sekalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan materi-materi yang menarik dan soal-soal yang menarik. Bye. Mereka bilang, takkan ada lagi perang.